Halo, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang knowledge management cycle. Sebuah siklus dalam memanage sebuah pengetahuan. Di video sebelumnya yang aku unggah juga di YouTube udah ada nih pengertiannya dan contoh-contohnya tentang knowledge management, apalagi di perpustakaan. Dalam knowledge management cycle itu ada 4: integrated KM cycle, setelah itu ada strategi implication of the KM cycle, practical consideration for managing knowledge, setelah itu yang terakhir ada best practice. Yang pertama aku bakal jelasin tentang integrated KM cycle. Di dalam integrated KM cycle ini ada 3 tahapan yang utama banget nih. Yang pertama, knowledge capture and creation. Apa sih maksudnya? Jadi di dalam sebuah pengetahuan kita harus bisa menangkap dan mengkreasikannya. Yang kedua, knowledge sharing and dissemination. Berbagi dan diseminasi pengetahuan. Yang ketiga, knowledge acquisition and aplikasi. Pengetahuan itu harus diterapkan dan diakuisisi, ya kan? Nah, pada video penjelasan kali ini aku sertain juga nih gambar siklus integrated KM cycle. Check it out. Penjelasan tentang gambar ini tuh bisa dilihat dari knowledge capture and creation. Jadi suatu organisasi itu mengcapture pengetahuan dari dalam organisasi tersebut yang nantinya akan dipelajari lebih lanjut sehingga dapat dievaluasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada organisasi tersebut. Jadi anehkan contoh, seseorang menganalisis pengetahuan yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga dievaluasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Setelah itu ada akses, ya kan? Akses ke knowledge sharing and dissemination. Pada tahap ini pengetahuan yang sudah dievaluasi, setelah dia mengcapture pengetahuan kan dievaluasi sesuai dengan kriteria nih. Nah setelah itu dia bakal memiliki nilai atau integritas yang bagus sehingga bisa menjadi suatu pengetahuan baru bagi organisasi tersebut. Setelah itu kontekstual, knowledge acquisition and application. Suatu pengetahuan baru disebarluaskan dalam lingkup organisasi tersebut. Jadi kan pengetahuan baru tuh di capture, setelah itu tuh dievaluasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah setelah dievaluasi itu dan sudah bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi organisasi tersebut, akan disebarluaskan ke lingkungan organisasi tersebut, kayak elemen-elemen yang ada di dalam organisasi tersebut nih. Setelah itu ada pengaplikasian penerapannya nih dalam organisasi tersebut. Setelah diaplikasikan nantinya kan namanya pengetahuan pasti lama-kelamaan akan semakin berkembang kan. Nah setelah itu bakalan ada update lagi. Update itu yang setelah knowledge acquisition and application kan ada update, terus knowledge capture and creation lagi. Jadi siklusnya knowledge management ini tuh gak berhenti gitu, kayak selalu berputar terus sesuai mengikuti perkembangan yang ada kayak gitu. Akan tetapi penerapan siklus knowledge management ini tuh tetap gitu loh, kayak gitu sesuai dengan siklus itu, akan tetapi saat di lapangan dapat berbeda gitu bentuk sesuai dengan kebijakan yang dimiliki organisasi tersebut. Bisa dipersingkat itu, yang pertama capture and creation menuju ke sharing and dissemination melalui proses yang disebut akses, lalu dari sharing and dissemination menuju ke acquisition and application melalui proses yang disebut kontekstualisasi, sedangkan dari acquisition and application menuju ke capture and creation melalui proses yang disebut update tersebut. Lalu penjelasan siklus yang kedua itu tuh strategi implication of the KM cycle. Pada strategi penerapan KM cycle itu, pengetahuan menjadi representasi dari dasar menentukan sebuah kompetensi dalam individu, kelompok, ataupun organisasi yang nantinya akan membuat sebuah arsitektur pengetahuan
dan dapat diimplementasikan agar tahap proses dan transformasi pengetahuan bisa tepat sasaran serta digunakan secara baik atau dimanfaatkan dengan baik bagi si penerima pengetahuan tersebut. Tujuannya apa sih kok dalam knowledge management itu ada strategi penerapannya gitu kan, untuk mempertahankan dan membagi pengetahuan dengan cakupan orang yang lebih luas. Teknologi informasi dan komunikasi kan sekarang ini menyediakan fasilitas lahan ke kita untuk menyampaikan dan mentransfer pengetahuan yang dimiliki agar banyak didengar dan dimanfaatkan masyarakat luas. Jadi itu bisa menjadi sebuah strategi dalam penerapan knowledge management cycle. Yang ketiga, practical considerance of managing knowledge. Pada tahapan ini, kita itu memahami mengenai pengelolaan pengetahuan pada siklus knowledge management merupakan suatu hal yang penting. Apalagi bila dilihat dari perspektif praktis. Mengelola sebuah pengetahuan membutuhkan sebuah prinsip dalam pengelolaan pengetahuan itu apa aja sih? Yang pertama ada pengorganisasian, yang kedua kerangka kerja nih. Cara kerja prinsip pengelolaan pengetahuan tersebut ya dengan diorganisir terlebih dahulu pengetahuan yang ada untuk dipertimbangkan manakah pengetahuan yang bisa dijadikan sebuah kerangka kerja dan dapat ditransferkan pada orang lain. Nah, saat sudah tahu mau pengetahuan mana yang dikembangkan dan dipertimbangkan serta bermanfaat, barulah dibuat kerangka kerja untuk mendukung knowledge management dalam suatu organisasi atau instansi tersebut, di mana prinsip tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk membantu dalam mengklasifikasikan berbagai jenis kegiatan, aktivitas, dan fungsi yang nantinya dapat digunakan sebagai penanganan pekerjaan dalam organisasi. Ini udah masuk ke siklus yang terakhir nih, siklus keempat, best practice. Best practice ini dapat didefinisikan sebuah peningkatan dalam proses, pendekatan, teknik atau pengetahuan, di mana organisasi yang memiliki kualitas kinerja yang rendah nantinya akan berubah dengan secara berproses itu dari rendah ke tahap medium dan ke tahap yang tinggi. Best practice ini mengarah pada pengoptimalan kinerja yang baik dan unggul pada suatu organisasi. Sesuatu hal yang terbaik bukanlah yang paling terbaik, akan tetapi bisa dikatakan terbaik bila praktiknya telah membuktikan sebuah hasil yang baik dan unggul. Best practice ini dipilih dengan cara sistematik serta dinilai sebagai teladan baik dan berhasil didemonstrasikan. Pada best practice ini bisa dikatakan bahwa suatu hal dikatakan praktik atau best practice bila dapat memuaskan elemen pelanggan atau pemangku kebutuhan yang ada di dalam organisasi atau instansi tersebut, atau bisa dibilang elemen-elemen yang ada di dalam instansi tersebut itu sudah merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan dalam hal kualitas kinerja, terus setelah itu dalam pemberiannya nantinya ke internalnya organisasi tersebut ataupun ke eksternalnya. Sekian penjelasan saya mengenai siklus manajemen knowledge atau knowledge management. Bila ada kurang atau salah bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih terdengar gagu-gagu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya presentasikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Hatur nuhun.